Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Jadi tadi saya perhatikan teman-teman yang berempat ini, dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi dia ada tapi hanya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah silakan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. Coba saya lihat satu persatu. Dari tadi Boni berupaya untuk menerangkan satu hal supaya fokusnya. Tapi bagi mereka, ya kenapa sih mesti disuruh-suruh, biarin aja kan. Dulu juga waktu sebut tahun 65 itu KAMI itu himpunan dari semua perbedaan tuh. Ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islam segala macam. Tapi ujungnya adalah sama, yaitu titik temunya akan dia peroleh itu. Kita bisa lihat bagaimana debat antara HMI dan gerakan mahasiswa sekuler pada waktu itu tuh. Mari Muhammad, Marsilam, Simanjunta, David Nabi Tupul, itu debatnya itu luar biasa tuh. Tapi sama-sama menghasilkan ujungnya adalah Soekarno berhenti tuh. Demikian juga waktu reformasi, saya tahu saya bisa bedain nih, oh ini Islam, yang ini sekuler nih, dengan ikat kepala tuh. Kelompok Islam, kami ada Fahri Hamzah di situ tuh pakai ikat kepala. Reformasi damai. Yang sekuler, KBUI, Trisakti segala macam, reformasi total. Yes, gampang lihat itu tuh. Tetapi ujungnya adalah reformasi juga tuh. Walaupun pada waktu itu saya bawa mahasiswa saya untuk demo tuh, dan dihajar di Atmajaya, kita lompat pagar, ternyata di belakang pagar itu adalah selokan, kita masuk di situ semua. Saya bawa mahasiswa saya ikut demo waktu itu, jadi saya tahu peristiwa itu tuh. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah mahasiswa bergembira, dan kegembiraan itu nggak bisa lagi disogok dengan headline Kompas, headline TV bahwa Presiden Jokowi kan sudah mengatakan stop bicara tuh. Bagi mahasiswa, sekarang mahasiswa mulai uji itu. Tadi dituntut, kenapa masih minta presiden buat omongkan berapa tadi, 3 detik apa-apa. Yes, tuh. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan, mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Ya kita kira-kira begini kan, saya bayangin rapat BEM. Iya dia bilang begitu, tapi kita uji deh. Kita minta dia ucapin sendiri tuh. Kan itu dalam upaya untuk menguras stok psikologi presiden. Dia mau kuras aja, karena itu dia mau main panjang. Jadi kalau dianggap bahwa ya kenapa nggak banyak hari ini, oh dia agendanya sampai 20 Mei bahkan seterusnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat misalnya gimmicknya nih, ini anak-anak ini, bukan anak-anak ini, teman-teman saya ini menganggap, coba kita uji, presiden mau nggak dia ucapin sendiri, nggak usah sekedar bilang kalian berhenti ya ngomongin 3 periode. Saya mau terangkan kenapa mereka nggak mau berpikir itu. Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Saya mengerti rapat-rapat di BEM. Terutama saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua yang sudah kan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk theatrical, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa jangan sekedar ucapin. Kita sodorin meterai supaya Presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan. Tidak ada yang salah. Berpolitik. Saya paham sedikit. Tidak ada yang salah. Memang biarin aja presiden nggak bersuara, tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa. Kan poster-poster lebih baik pro khilafah daripada pro Jokowi itu. Itu biasa aja.
Nanti orang bilang, kok ini jadi radikal mas? Enggak, itu bagian dari radikan itu. Narasinya begitu. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang backmind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh. Itu jadi bagian itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya gerakannya sampai kemana itu. Pasti ujungnya Anda penasaran itu. Jadi mahasiswa juga tahu. Kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami itu. Kata permainan tuh. Political game atau political gimmick, biarin soal itu. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa ini hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending peringati Hari Kartini. Loh ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya, kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong mending demo di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oke, saya tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam. Itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu mereka ingin mencabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Yeah. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin begini segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai. Kan itu. Begini Bang.